Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enira Rosalia dengan NIM 1062100053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 3, yaitu penuntutan dan pra penuntutan. Baik, langsung saja. Yang pertama saya menjelaskan tentang pra penuntutan. Pra penuntutan adalah tahap awal dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum atau yang disebut dengan JPU sebelum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Pada tahap ini, JPU melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara hasil penyelidikan yang diajukan oleh penyidik. Tujuan utama pra penuntutan adalah untuk memastikan kelengkapan kecukupan alat bukti. Yang kedua, memastikan kecermatan dan kesesuaian hasil penyidikan. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada penyidik jika ditemukannya kekurangan dalam berkas perkara. Yang keempat, membuat rencana penuntutan. Adapun tahapan pra penuntutan yaitu penerimaan berkas perkara, pemeriksaan berkas perkara, koordinasi dengan penyidik, pemberian petunjuk kepada penyidik, dan penyusunan rencana penuntutan dalam perkara. Hasil pra penuntutan. Setelah menyelesaikan pra penuntutan, JPU dapat mengambil beberapa tindakan, yaitu 1. Melimpahkan perkara ke pengadilan lengkap dan cukup. Yang kedua, mengembalikan berkas perkara ke penyidik. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan tambahan. Baik, selanjutnya yaitu penuntutan. Penuntutan adalah tahap dalam proses hukum pidana di mana penuntut umum atau JPU secara resmi mengajukan dakwaan terhadap terdakwa kepada pengadilan. Dakwaan tersebut membuat identitas terdakwa, uraian atas dasar hukum atau dakwaan serta tuntutan pidananya. Tujuan utama penuntutan adalah mewujudkan keadilan pidana, melindungi hak-hak masyarakat. JPU mewakili masyarakat dalam proses hukum pidana dan memastikan hak-hak masyarakat tersebut dapat terlindungi. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. JPU memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dengan mengajukan dakwaan yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya yaitu tahapan penuntutan. Penyusunan surat dakwaan terdiri dari JPU menyusun surat dakwaan dengan memperhatikan identitas terdakwa, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, uraian fakta. Menceritakan kejadian tindakan pidana secara lengkap, kronologis termasuk dalam waktu, tempat, dan cara dilakukan tindak pidana tersebut. Dasar hukum dakwaan termasuk dalam pasal-pasal hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Tuntutan pidana, jenis pidana diajukan oleh JPU terhadap terdakwa seperti hukuman penjara, denda, atau pidana tambahan. Yang terakhir yaitu alat bukti. Selanjutnya, di dalam tahapan penuntutan adapun penyerahan dan pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan diserahkan kepada pengadilan dan terdakwa pada sidang pertama pengadilan. Selanjutnya, JPU membacakan surat dakwaan di hadapan hakim, terdakwa, dan penasihat hukum terdakwa. Yang ketiga, tanggapan terdakwa. Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa melalui penasihat hukum yang berhak memberikan tanggapan tersebut, yang termasuk dalam menyatakan atau menerima, menolak dakwaan, mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, menjelaskan duduk perkara versi terdakwa. Yang keempat, pembuktian setelah tanggapan terdakwa. JPU dan terdakwa secara bergantian mengajukan alat bukti untuk mendukung dakwaan dan bantahannya. Alat bukti ini dapat berupa keterangan para saksi, surat, berupa tulisan, petunjuk keahlian. Yang kelima, penuntutan secara lisan. JPU menyampaikan tuntutan lisan di hadapan sidang pengadilan. Tuntutan lisan ini harus sesuai dengan surat dakwaan yang didasarkan pada alat bukti yang telah diajukan. Yang keenam, pembelaan penasihat. Hukum terdakwa menyampaikan pembelaan untuk meringankan hukum terdakwa. Pembelaan harus didasarkan pada fakta dan hukum. Yang ketujuh, ada replik dan duplik. JPU penasihat hukum terdakwa berhak memberikan replik dan duplik untuk memperkuat argumentasi masing-masing. Replik adalah tahapan JPU terhadap pembelaan.
serta yang terakhir yaitu putusan. Putusan itu semua keterangan dan pembelaan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pra-peradilan mempunyai tujuan utama yaitu pelembagaan pra-peradilan dalam KUHP, yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan atau penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Subjek dan objek pra-peradilan. Subjek pra-peradilan biasanya adalah pihak yang mengajukan gugatan atau yang menjadi tergugat dalam suatu kasus, sementara objeknya adalah dokumen bukti atau hal lain yang menjadi pokok perselisihan antara proses tersebut. Putusan pra-peradilan. Putusan pra-peradilan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelum sidang utama untuk menentukan apakah ada cukup bukti atas dasar hukum untuk melanjutkan ke tahap peradilan yang lebih lanjut.